Pernahkah kamu mendengar nama ular bangkai laut? Kalau belum, nama ini pasti akan terdengar aneh dan menyeramkan di telinga kalian. Ular bangkai laut adalah nama lain dari Trimeresurus albolabris atau pit viper. Ular ini adalah sejenis ular berbisa yang sering ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karakteristik ular bangkai laut biasanya berwarna hijau daun dengan bibir keputihan atau kekuningan. Untuk bagian bawah tubuhnya, itu berwarna kuning terang, sedangkan bagian ujung ekornya berwarna kemerahan. Ular bangkai laut jantan kira-kira memiliki panjang sekitar 60 cm, dan untuk betinanya bisa mencapai hingga 80 cm. Untuk membedakan ular ini dari jenis ular lainnya adalah dengan melihat kepalanya. Kepala ular ini berbentuk segitiga yang sangat khas. Selain itu, mereka juga memiliki lubang sensor khusus atau disebut sebagai pit organ yang terletak di antara mata dan lubang hidungnya. Pit organ memiliki fungsi sebagai sensor pendeteksi panas, di mana hal ini memungkinkan ular bangkai laut untuk memetakan posisi mangsanya sejauh 1 meter, baik dalam situasi terang ataupun gelap. Kemampuan yang sangat luar biasa itu membuat mereka dapat berburu dan melindungi diri dengan efektif di malam hari. Habitat ular bangkai laut ini biasanya ditemukan di daerah hutan, pertanian, perkebunan, serta di sekitar pemukiman manusia atau di pepohonan dekat rumah. Habitat yang berdekatan dengan manusia menyebabkan kontak antara manusia dan ular bangkai laut ini sangatlah tinggi. Hal itu tercermin dari kasus gigitan yang disebabkan ular ini menyumbang sebanyak 50% dari total keseluruhan kasus gigitan ular di Indonesia. Ular ini tinggal di dekat pemukiman disebabkan oleh mangsa mereka terdapat banyak di daerah tersebut. Umumnya ular bangkai laut ini senang memakan mamalia kecil seperti tikus dan hewan pengerat lainnya. Selain itu, ular bangkai laut ini juga suka memakan burung, kodok, dan bahkan ular kecil. Apabila teman-teman bertemu dengan ular ini, segeralah menjauh dan jangan mengganggunya. Hal tersebut dikarenakan ular bangkai laut ini memiliki perilaku yang agresif. Apabila merasa terancam, ia akan membentuk badannya menjadi pola huruf S, yang artinya teman-teman harus siaga. Perilaku agresif itu didukung dengan racun hemotoksik yang dimilikinya. Ketika ular ini menggigit, ia akan menyuntikkan racun hemotoksik ini dari kedua taring yang terlipat di rahangnya. Taring dengan panjang 4-5 cm ini akan menusuk jaringan kulit, dan dengan cepat menyuntikkan 20 mg sampai 100 mg racun. Racun hemotoksik ini akan menyebabkan kerusakan jaringan, kerusakan sel darah yang parah, pembengkakan, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Terakhir, apabila tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan pembusukan dan berujung dengan amputasi di bagian yang tergigit. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis jika digigit oleh ular bangkai laut ini. Apabila teman-teman secara tidak sengaja tergigit oleh ular bangkai laut ini, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah berikut sebagai pertolongan pertama. Yang pertama, tetap tenang dan kurangi gerakan. Usahakan untuk tetap tenang dan bergerak sesedikit mungkin, karena gerakan yang berlebihan dapat mempercepat penyebaran racun dalam tubuh. Kemudian yang kedua, posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung, di mana hal ini bertujuan untuk memperlambat penyebaran racun. Seperti contoh, apabila digigit di area tangan, janganlah mengangkat tangan, meski namanya dipanggil sekalipun. Yang ketiga, hindari menghisap racun. Mencoba menghisap racun bekas gigitan ular bangkai laut atau ular berbisa lainnya sangatlah berbahaya. Hal ini karena racun dapat masuk ke dalam luka seperti sariawan, atau bahkan dapat tertelan secara tidak sengaja. 4. Bebaskan area gigitan. Lepaskan perhiasan atau pakaian ketat di sekitar area gigitan untuk menghindari pembengkakan yang lebih parah. 5. Tutuplah bekas luka gigitan dengan perban steril yang longgar. Jangan mengikat terlalu ketat karena dapat menghambat aliran darah. Keenam, cari bantuan medis sesegera mungkin. Kemudian yang ketujuh, hindari mengkonsumsi minuman berkafein dan beralkohol seperti kopi atau miras. Karena, hal itu dapat meningkatkan penyerapan racun oleh tubuh. Dan yang terakhir, hal yang paling penting yang tidak boleh dilupakan ketika digigit oleh ular bangkai laut yang mematikan ini, teman-temanku bisa berdoa sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Oke teman-teman, jadi segitu aja video kita kali ini tentang ular bangkai laut. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa tolong klik like dan komen. Selain itu, teman-teman juga bisa subscribe untuk mendapat update video menarik setiap harinya.